Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya baru nonton Escape. Kalau kalian mau nonton silahkan. Yang saya nonton yang ada Mbak Nisinya ya. Saya biasa nonton Mbak Nisi yang di YouTube-nya juga. Karena teori konspirasi kan. Oke, cuman ada beberapa pernyataan sepertinya tuh yang saya tertarik untuk memberikan penjelasan atas apa yang saya pahami. Ada 3 hal ya. Yang pertama itu pernyataan tentang kenapa dinosaurus itu tidak ada, karena dinosaurus tidak disebutkan dalam Al-Quran. Saya tertarik membahas ini, tapi agak aneh juga ya, karena saya ingatku saya pernah bahas ini, tapi apakah pernah saya videokan ya, saya lupa. Tapi sudahlah, mumpung ke trigger kali ya. Jadi sebenarnya ada pertanyaan serupa ya dengan itu. Pertanyaan serupa, tapi ini mirip sebenarnya, konteksnya mirip gitu kan. Ini sama seperti orang yang bertanya kenapa cuman kisah Nabi Yusuf yang tertulis dengan utuh dalam satu surat gitu. Kenapa enggak kisah Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman atau nabi lain itu dituliskan seperti Nabi Yusuf gitu kan. Artinya kenapa tidak ada hal yang mirip seperti Nabi Yusuf untuk nabi-nabi yang lain. Nah, ini hal yang sama sebenarnya. Ketika kamu bertanya kenapa nggak ada dino gitu, atau kamu pakai konteks lain, kenapa tidak ada ABCD di dalam Al-Quran gitu kan. Apa konteksnya saya masukkan semua ya dalam satu kesimpulan gitu. Jadi ini semua satu pertanyaan yang bergulir dengan mengganti subjeknya gitu, atau mengganti objeknya gitu. Dan ya sudahlah. Jadi pertanyaan begitu ya, kenapa misalnya tidak ada ABCD dalam Al-Quran. Jawabannya sebenarnya sederhana gitu, karena fungsi dan tujuan Al-Quran itu sendiri. Jadi fungsi dan tujuan Al-Quran salah satunya itu adalah pembeda ya, salah satunya itu pembeda. Tapi yang jelas Al-Quran itu adalah memberikan informasi tentang kebenaran gitu kan. Allah coba menceritakan tentang kebenaran kepada manusia. Inilah kebenaran yang harus kamu ikuti. Dan kalau kamu tidak ikuti, maka ada konsekuensi yang kamu hadapi di dunia atau di akhirat nanti gitu. Dan Allah sudah memberi peringatan. Jadi Al-Quran itu peringatan gitu. Peringatan itu adalah memberikan informasi tentang sesuatu. Kenapa tidak semua informasi Allah letakkan dalam Al-Quran? Jawabannya sederhana, karena tujuan fungsi Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk manusia kepada hal yang ingin Allah arahkan manusia itu untuk mengerjakan sesuatu itu gitu. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada dalam Al-Quran, maka dalam kebijaksanaannya Allah atas pengetahuan yang dimilikinya yang tidak dimiliki kita manusia, dalam fase-fase takdir manusia, seluruh manusia yang terjadi di masa depan, kan Allah bisa melihat masa depan kan. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang paling pokok, paling dasar, yang akan menjadi patokan manusia untuk berjalan di arah yang Allah ridhoi gitu. Jadi kalau itu misalnya nggak diceritakan dalam Al-Quran, berarti karena kebijaksanaannya Allah tentang kemahatauannya Dia tentang segala takdir manusia yang terjadi, yang mungkin terjadi. Jadi sebelum yang mungkin terjadi ya, karena ada takdir yang belum pasti gitu. Meskipun ada takdir udah pasti. Jadi panjang nih kemana-mana ini. Jadi melalui kebijaksanaan atas pengetahuan Allah itu sendiri, atas pengetahuannya Dia yang maha besar gitu kan, yang maha bijaksana, yang maha tahu, maka Dia merumuskan Al-Quran sedemikian rupa untuk diturunkan kepada Rasulnya yang paling mulia Muhammad SAW kepada kita, agar kita fokus kepada hal-hal tersebut yang nyata-nyata saat ini memberikan keburukan ketika kita meninggalkan perintah Al-Quran itu gitu. Seperti bermuamalah tadi gitu kan, atau riba gitu. Seperti yang saya jelaskan, ini 2 hal yang berkesinambungan yang menyebabkan kerusakan yang nyata di bumi. 2 hal ini, 2 sifat ini, riba dan bermewah-mewahan.
Jadi ya itulah ya. Semoga kalian dapat dapat intinya. Dan masih ada 2 yang ingin saya jelaskan ya. Yang kedua itu adalah pernyataan Ustadz Felix kayaknya. Jadi Ustadz menyatakan bahwa ada orang ya, bukan Ustadz tapi ada orang gitu. Saya nggak tahu apakah berarti ya sudah, pokoknya ada orang yang mengatakan itu ke Ustadz. Saya nggak tahu apakah itu zaman, enggak ya, berarti itu zaman dia udah masuk Islam berarti ya. Jadi dia mengatakan kalau kamu nggak percaya bumi itu bulat, kamu kafir gitu. Oke. Kalimatnya saya sederhanakan gitu ya. Jadi ketika pertanyaannya adalah apakah ketika kamu tidak mempercayai tafsir orang lain terhadap Al-Quran, kemudian kamu kafir gitu kan. Nah inilah definisi yang gagal total. Bukan gagal, salah total ya. Ini definisi yang salah total. Gak ada definisi dalam Al-Quran mengatakan kafir ketika kamu tidak setuju dengan tafsir orang lain. Ini definisi yang sangat berbahaya, buat saya sangat berbahaya deh. Sangat berbahaya gitu definisi ini. Ini benar-benar gak ada dalam Al-Quran. Ketika kamu tidak menyetujui tafsir orang lain, kemudian kamu kafir gitu. Gak bisa ya. Jadi karena definisi kafir itu bukan tentang keseluruhan tafsir dalam Al-Quran, tapi definisi kafir itu adalah menyembahkan Allah dengan yang lain, menyembah selain Allah gitu. Jadi definisi kafir itu cuma satu, menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Dua-duanya itu kalimatnya mungkin katanya kan berbeda ya, tapi maknanya sama, itu menyekutukan Allah, itulah kafir gitu. Atau definisi umum, sebenarnya ini definisi menyembah Allah atau definisi menyekutukan Allah, definisi menuhankan selain Allah, itu sebenarnya definisi syirik sebenarnya. Karena definisi kafir sebenarnya itu adalah menolak Al-Quran, menolak Al-Quran secara keseluruhan. Mungkin karena definisi yang ini yang akhirnya dia menggunakan kalimat tidak menyetujui tafsir orang lain itu kafir gitu. Padahal kan enggak, definisi kafir itu adalah mirip dekat dengan syirik itu sendiri. Artinya kenapa dia tidak menerima Al-Quran? Kenapa tidak dia menerima Al-Quran? Karena dia menuhankan selain Allah gitu. Atau menyembah selain Allah gitu. Jadi buat saya yang saya pahami, satu-satunya definisi kafir itu adalah ketika kamu menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, menyembah tagut, itulah kafir gitu. Dan tentu saja ketika kamu tidak menerima Al-Quran, tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah nabinya Allah, itu juga termasuk golongannya. Cuman sepertinya saya tidak mau bahas ini ya. Ini bagian yang terlalu ya, mungkin saya akan bahas kalau Palestina menang. kalau Palestina sudah menang, mungkin akan saya bahas hal-hal seperti ini. Tapi yang jelas sebenarnya definisi keluar karena waktu itu kalau nggak salah ceritanya tentang bumi bulat ya. Sedangkan ada tafsir berbeda tentang Al-Quran tentang bumi bulat ini. Karena ada ulama yang mengatakan bumi itu datar dari definisi Al-Quran, tapi dari Ustadz Zakir kalau saya Ustadz Zakir Naik udah punya definisi tafsir sendiri gitu, bahwa kalimat kata itu secara bahasa Arab itu ada arti lainnya, itu telur saya lupa telur apa. Yang jelas itu makna lainnya itu telur gitu. Dan ternyata telur itu gitu bentuk telur dari hewan itu enggak bulat telur seperti telur ayam gitu, tapi bulat pipih, hampir datar sebenarnya, tapi dia bulat telur dan bulat pipih. Telur inilah yang benar-benar menyerupai bumi gitu.
Tapi ini tafsirnya Muzakirna kan. Nah ini tafsir berbeda kan. Jadi ketika misalnya kamu mengikuti tafsir ini atau mengikuti tafsir ini, tafsir A, tafsir B misalnya, terus tiba-tiba orang yang tafsir B itu kafir gitu, yang tafsir A enggak. Bagi orang tafsir A apakah tafsir B kafir? Kan enggak kan. Itu cuman pemahaman yang berbeda atas sesuatu gitu. Jadi pemahaman yang berbeda atas sesuatu selain yang pokok itu wallahu alam. Nanti Allah akan jelaskan di Isa, kan kalau masih berdebat kan. Tapi masalah pokok dalam Al-Quran seperti mentuhankan selain Allah, nah inilah yang nyata kafir gitu. Atau tidak percaya atas hal-hal yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti misalnya dia nggak percaya jin, dia percaya Allah tapi nggak percaya jin misalnya. Jadi itu saya nggak, bahkan seperti ini pun saya nggak bisa nyatakan dia kafir gitu kan. Meskipun misalnya dia percaya Allah itu ada, tapi dia nggak percaya jin itu ada. Kalau alam, buat saya tidak nyata keseluruhan kafir itu ada gitu. Tapi dia mendekati dengan kekafiran itu ketika dia tidak menerima sebagian yang lain dalam Al-Quran. Nah makanya saya selalu bilang kita semua ini hampir menuju dekat dalam kekafiran. Saya nggak bilang kita ini kafir, tapi saya bilang kita ini dekat dengan kekafiran karena kalian mengatakan tidak ada kewajiban berperang atas diri kita gitu. Padahal nyata-nyata anak kecil dibantai. Makanya saya nggak berani bilang itu kafir gitu, tapi mendekati kekafiran iya, karena kamu menghapuskan satu ayat Al-Quran, satu kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atas dirimu sendiri, yaitu tidak mau berperang. Menurut kamu kewajiban berperang bukan atas diri kamu tapi atas tentara gitu. Padahal tentara itu ternyata milik kaum munafik gitu kan, karena mereka nggak mau berperang atas nama Islam. Nah kamu berada di bawah kaum munafik, memberikan profitnya ke kaum munafik, padahal kaum munafik itu memberikan profitnya ke pemerintah Amerika untuk membantai Gaza. Ini kan fatal ya sebenarnya. Makanya saya bilang kita ini sangat berjalan tipis ke arah neraka gitu. Berjalan tipis ke arah neraka. Makanya ini saya bilang posisi terburuknya umat muslim, karena kamu berjalan tipis ke arah neraka, dekat dengan kekafiran. Justru karena kamu melanggar, tidak melaksanakan keseluruhan Al-Quran secara keseluruhan gitu, secara menyeluruh, tapi sebagian, bahkan yang pokok utamanya itu berperang, itu kamu tinggalkan karena kamu membenarkan pernyataan mereka bahwa bukan tugas kamu untuk berperang. Buat saya ini sebuah kesalahan yang fatal ya. Wallahu alam apakah ini yang menjadikan pembantaian Ya'juj dan Ma'juj nanti itu sebagai hukuman sekaligus hadiah gitu. Jadi hukuman sekaligus hadiah. Ya wallahu alam. Dan masalah terakhir. Jadi adalah ini definisi terakhir tentang judge. Kayaknya pas ada Mbak Desi saya baru tahu ternyata judge itu bukan nama panggung, ternyata itu nama keluarga sih. Oke. Jadi saya salah satu orang yang selalu nggak senang dengan kalimat itu ya. Bilang kenapa sih kamu ngejudge aku gitu. Kenapa sih nggak senang? Karena definisi kebalikannya itu sesuatu yang hampir mustahil. Definisi kebalikannya itu hampir mustahil. Jadi ketika kamu bilang ngejudge itu buruk gitu, buat saya definisi ngejudge itu buruk, ini definisi yang hampir mustahil sebenarnya. Mustahil dalam artian nggak dilakukan gitu. Coba tebak kenapa? Jadi penghakiman itu adalah penilaian. Penghakiman itu adalah penilaian atas sesuatu gitu kan. Saya lebih suka teori penghakiman. Kan penghakiman itu banyak ya. Ada yang didasarkan atas norma hukum, itulah keputusan hakim gitu kan. Kalau secara filosofis kayaknya ada yang berdasarkan norma etika gitu. Kalau Islam kayaknya, kalau saya nggak salah Imam Syafi'i bukan ya, Ghazali kalau nggak salah. Penghakiman itu berdasarkan keadilan ya, Al-Quran berarti kan. Jadi penghakiman, melarang orang menghakimi itu buat saya sesuatu yang mustahil. Mustahil sebenarnya. Nggak bisa kamu melarang orang lain menghakimi gitu. Karena itu bagian dari manusia. Memberikan penghakiman atas sesuatu itu adalah bagian dari manusia gitu. Nah inilah kenapa ada teori yang menyebabkan, ada teori lain yang bilang jangan memaksakan sesuatu yang kamu nggak bagian dari itu gitu kan. Nanti kamu luka sendiri. Saya lupa teori siapa. Tapi melarang orang menghakimi itu buat saya sesuatu yang mustahil, karena penghakiman itu adalah bagian dari manusia gitu.
menghakimi sesuatu. Jadi buat saya definisi dasar dari penghakiman itu adalah penilaian atas norma individu gitu. Jadi setiap manusia setelah tumbuh kembang gitu, mencapai balik misalnya, mencapai balik misalnya, atau dia punya otaknya udah mampu berpikir secara ideologis gitu kan, dia nggak akan bisa jadi dari penghakiman atau penilaian atas sesuatu dari moral yang dia miliki, karena dia sudah punya nilai moral gitu dalam dirinya. Dengan nilai moral dalam dirinya lah dia melakukan penghakiman gitu. Jadi penghakiman itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, meskipun penghakiman itu bisa buruk, bisa bisa negatif gitu kan ya. Tentu saja dia membenci penghakiman yang negatif mungkin ya. Yang jelas buat saya pribadi, definisi penghakiman atas sesuatu itu nggak bisa dihindari. Meskipun seburuk apapun definisi itu gitu, seburuk apapun judge orang itu sesuatu yang nggak bisa kamu larang. Jadi apakah itu adalah keburukan? Ya ini tergantung lagi, kita kembali ke hasad kan, kembali ke pengertian hasad kan. Kalau kamu hanya mengutarakan itu secara definisi, kemudian definisi itu memberikan perlakuan buruk terhadap orang lain yang membuat orang lain itu tertekan gitu kan, tentu saja itu menjadi sebuah perilaku buruk sebenarnya. Tapi secara harfiah itu nggak bisa ditentang, karena kepribadian manusia udah menjadi bagian dari manusia untuk menghakimi sesuatu atas nilai moral yang sudah dia tanamkan di otaknya sendiri gitu kan. Jadi memaksa orang lain untuk tidak ngejudge atau memaksa orang lain itu tidak memberikan penilaian atas moral dirinya sendiri, itu buat saya sesuatu yang mustahil, karena itu bagian dari manusia. Jadi makanya itu kembali ke kita, apakah kamu jika misalnya penghakiman yang diberikan kepada kamu membuat kamu buruk atau membuat kamu lebih baik, itu adalah pilihan kamu. Inilah bagian dari diri kita gitu kan. Apakah dengan penghakiman buruk dia kita berubah menjadi baik atau kita berubah menjadi buruk gitu. Jadi pilihan yang terjadi di kita ya apa yang kita lakukan atas sesuatu itu kan, bukan tentang melarang ngejudge itu sendiri gitu kan. Cuman penghakiman yang salah mungkin yang menjadi judge itu buruk gitu. Jadi saya mungkin masalah definisi mungkin kali ya. Kayaknya saya nggak senang dengan definisinya gitu, karena dia bilang ngejudge gitu. Kalau misalnya dia sangat kan, kalau dalam hakim misalnya, hakim memberikan keputusan yang salah. Nah ini kan sesuatu yang nyata-nyata keburukan yang nyata gitu kan. Jelas-jelas dia nggak melakukan dosa itu, tapi dia dihukum atas dosa itu. Ini kan ketidakadilan. Sedangkan definisi penghakiman berdasarkan Al-Quran tentu saja ada rasa keadilan. Begitu juga dengan definisi undang-undang gitu kan, harus ada sesuai dengan norma hukum. Makanya kriminalisasi yang dilakukan petugas itu melanggar hukum sebenarnya. Tapi saya nggak tahu apakah ada undang-undang melarang kriminalisasi ya. Artinya ketika mereka karena secara perilaku itu sangat tidak menguntungkan korban kan. Jadi seperti Pak Tom Lembong atau misalnya yang sekarang lagi dikriminalisasi kayaknya itu ya, anaknya tuh keluarganya si lupa, Risa Khalid sih, nggak tahu, kata orang-orang itu kriminalisasi katanya ya. Nah ini kan sebuah perilaku yang buruk ya, karena kamu memberikan hukuman kepada orang yang tidak melakukan dosa itu. Ini kan sebuah keburukan. Kalau misalnya yang dianggap sebagai definisi ngejudge, nah tapi ini sudah ada perilaku buruknya sebenarnya. Kalau ngejudge itu hanya penilaian secara kata, ini berbeda dengan ngejudge yang penilaian udah secara perilaku gitu, karena dia udah memberikan perilaku nyata seperti penjara gitu kan, atau seperti penjara atau sejenisnya ya. Penjara sendiri itu adalah sebuah hukuman kan dari aktivitas produktivitas dia di waktu yang lain, akhirnya dibatasi dengan penjara itu. Tapi kenapa ini semakin rumit? Tapi ya sudahlah. Yang jelas saya salah satu orang yang kurang senang ya dengan definisi ngelarang orang lain ngejudge gitu. Dan saya mempersilahkan kalian untuk mengatakan hal yang buruk tentang saya, silahkan, nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh itu adalah perlakuan buruknya gitu. Misalnya dengan
dengan kata-kata buruk itu akhirnya saya dilempar telur busuk misalnya. Nah, perilaku pelemparan telur busuk ini yang sebenarnya nggak bisa diterima. Nah, itu yang nggak bisa diterima. Tapi kalau cuma sekedar kalimat, seburuk apapun itu bagian dari harfiah manusia gitu. Meskipun sebenarnya ada definisi itu ya, definisi cyberbullying ya. Kalau definisi cyberbullying mungkin ini bakal lebih panjang ini kayaknya. Kuota saya habis ini. Kuota saya habis, saudara. Ya, sudahlah, mungkin akan sedikit berbeda dengan definisi cyberbullying ya. Tapi ya sudahlah, yang jelas buat saya definisi ngejudge atau penilaian seseorang seburuk apapun itu berasal dari kumpulan nilai moral yang ada dalam diri dia ya. Sebenarnya itu nggak bisa dilarang sebenarnya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita merubah diri kita atas penilaian buruk itu gitu. Dan saya sendiri pun bukan orang yang sempurna ya, bukan orang yang sangat sempurna, dan bisa jadi kalau saya dinilai dengan penilaian yang buruk pun saya biasanya marah kan. Bisa jadi saya marah atau bahkan melakukan sesuatu yang krusial gitu. Tapi itulah bentuk saya dalam definisi yang buruk sebenarnya, karena itulah apa yang saya jawab dengan perilaku buruk dia, pernyataan buruk dia tentang saya. Jadi apakah definisi ngejudge itu adalah sebuah pernyataan buruk tentang seseorang? Ya, wallahu alam. Yang jelas definisi penghakiman atas kepada seseorang atau sesuatu berdasarkan nilai moralnya dirinya sendiri itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan atas diri manusia itu sendiri gitu. Karena dia adalah manusia yang sudah balik gitu, sudah memiliki nilai ideologis dalam otaknya, dan nilai-nilai moral yang dia tanamkan dalam otaknya itulah yang membuat dia melakukan penilaian atau penghakiman atas sesuatu itu. Ya, wallahu alam.